Ada apa ya, Perungkan? Tumben tuh nganterin musang yang lagi birahi. Ngelunjak lu, musang birahi, musang birahi. Ini Dot, gua mau jenguk gebetan gua. Katanya dirawat di sini. Emang bener? Hah? Gebetan? Waduh, jangan-jangan ini orang yang cetan sama gua. Burik amat aslinya. Budak Ter, saya duluan ya. Oh iya ya Nek. Hati-hati ya, Hati-hati ya, Nek. Pion. Pion. Iya ya Mari, Bang. Bang. Waduh, nggak ada Parungkan. Parungkan ditipu kali. Yo, ditipu gimana sih lu? Orang dia ngirim Sherlock ke sini. Iya, tapi nggak ada orang ini mah. Adanya yang kayak gimana? Nggak apa-apa deh, gua mah yang kayak gimana juga. Ya nggak ada. Adanya tadi yang nenek-nenek. Tapi udah pulang barusan. Ngerendahin amat lu. Ya kali gua doyan sama nenek-nenek. Ya kali ah. Udara kota terasa jauh lebih segar dari biasanya, seolah semesta ikut merayakan lembaran baru dalam hidup gua. Setelah urusan administrasi di klinik Bumika selesai, gua, Dion, dan nenek akhirnya bisa pulang. Kami duduk berdesakan di kursi belakang sebuah angkot tua yang melaju, membelah jalanan kota yang mulai ramai. Guncangan mesin angkot yang kasar dan suara musik, dangdut yang memekakkan telinga dari speaker supir sama sekali nggak mengganggu kedamaian di hati gua. Tangan kanan gua merangkul pundak nenek yang masih terlihat pucat, namun bibirnya tak henti menyunggingkan senyum. Sementara tangan kiri gua menggenggam erat tangan Dion. Duduk bertiga di bangku sempit ini rasanya jauh lebih mewah daripada naik mobil semahal apapun, karena untuk pertama kalinya dalam belasan tahun hidup gua yang luntang-lantung, gua akhirnya merasakan apa yang namanya pulang bersama keluarga. Namun, di balik kelegaan yang luar biasa ini, pikiran gua perlahan melayang jauh menembus kaca jendela angkot yang kusam. Menatap jalanan aspal yang panjang, hati kecil gua kembali merapal doa yang sama, doa yang sudah ribuan kali gua panjatkan sejak gua mulai mengerti arti kata rindu. Gua selalu berdoa kepada Tuhan, memohon dengan sangat agar suatu hari nanti, di persimpangan jalan atau di depan pintu rumah, gue bisa melihat sosok bapak dan ibu berdiri sambil tersenyum ke arah kami. Doa itu terus bergema di dada gue, sebuah permohonan tulus dari seorang anak sulung yang secara paksa dipisahkan dari pelukan orang tuanya sebelum sempat mengingat dengan jelas aroma tubuh mereka. Gue sangat bersyukur bisa menemukan Dion dan nenek, tapi jujur, kepingan kebahagiaan ini rasanya belum utuh, 100% tanpa kehadiran bapak dan ibu yang melahirkan kami ke dunia. Gua sadar betul, dan logika gua sering kali menampar gua dengan kenyataan pahit, bahwa mengharapkan kepulangan mereka rasanya seperti memeluk angin, sesuatu yang sangat mustahil. Sudah belasan tahun, waktu yang sangat lama, bapak dan ibu meninggalkan gua, Dion, dan nenek tanpa satupun kabar yang tertinggal. Belasan tahun adalah waktu yang cukup untuk menghapus jejak seseorang di bumi ini. Kadang terbersit pikiran buruk di kepala gua. Apakah mereka sengaja melupakan kami? Apakah kerasnya kehidupan di luar sana sudah menelan mereka hidup-hidup? Atau yang paling menakutkan, apakah mereka sudah berada di alam yang berbeda? Kenyataan bahwa belasan tahun telah berlalu tanpa kepastian ini seringkali membuat gua ingin menyerah dan berhenti berharap. Karena terus memupuk harapan pada hal yang mustahil hanya akan membuat luka di hati semakin menganga lebar. Tapi kemudian, gua mencoba berdamai dengan masa lalu. Gua mencoba membayangkan betapa hancurnya perasaan mereka saat itu, ketika kemiskinan mencekik leher dan mereka terpaksa membuat pilihan paling gila dalam hidup, menitipkan gua ke Bang Zack dan membiarkan Dion serta nenek bertahan sendirian. Gua yakin tidak ada orang tua waras yang dengan sengaja ingin membuang anak-anaknya. Pasti ada badai besar yang menghantam mereka saat itu, keputusasaan yang begitu gelap sampai-sampai mereka merasa pergi adalah satu-satunya jalan keluar untuk menyelamatkan nyawa kami semua. Entah mereka lari karena hutang, atau pergi mencari peruntungan yang tak kunjung datang. Gue sudah memaafkan mereka. Rasa marah gue sudah lama habis, menguap digantikan oleh kerinduan yang menyiksa. Gue cuma ingin tahu bahwa mereka baik-baik saja. Di tengah lamunan itu, gue menoleh ke arah nenek yang bersandar lemah di bahu gue. Guratan di wajahnya menceritakan ribuan penderitaan yang ia tanggung sendirian selama ini. Dari balik matanya yang sayu, gue bisa membaca jeritan hati yang paling dalam. Sebagai seorang ibu, kehilangan anak perempuan tanpa tahu rimbanya adalah siksaan batin yang jauh lebih mematikan daripada penyakit kronis yang menggerogoti tubuh fisiknya. Gue bisa merasakan betapa hancurnya hati nenek setiap kali malam tiba. Membayangkan apakah anak perempuannya kedinginan,
kelaparan, atau sedang disakiti orang lain di luar sana. Gua sangat iba melihat nenek, bebannya terlalu berat. Nenek itu cuma punya ibu, satu-satunya anak kandung yang jadi tumpuan hidup dan masa tuanya. Nenek nggak punya saudara lain, nggak punya anak lain yang bisa diandalkan. Ketika ibu pergi menyusul bapak, dunia nenek runtuh tak tersisa. Dia harus memungut kepingan hatinya yang hancur demi membesarkan Dion yang masih bayi merah, berjuang sendirian melawan kerasnya. Zaman sampai akhirnya fisiknya menyerah pada penyakit. Dalam diam, gua berteriak dalam hati, memanggil sosok wanita yang melahirkan gua. Bu, cepat pulang ya. Kasihan nenek bu, nenek udah tua, badannya udah sakit-sakitan. Waktu nenek mungkin enggak banyak lagi. Tolong bu, kasih nenek kesempatan buat meluk anak, semata wayangnya sebelum semuanya terlambat. Angkot tua ini perlahan mulai berbelok, memasuki gang kecil menuju tempat tinggal kami. Sambil merogoh kantong untuk menyiapkan ongkos, gua membuat satu janji suci di hadapan Tuhan. Sekalipun kepulangan bapak dan ibu adalah hal yang mustahil, sekalipun dunia menertawakan harapan kosong ini, gua Zaki tidak akan pernah lelah menunggu. Gua akan menggantikan peran mereka untuk menjaga nenek dan menyekolahkan Dion. Gua akan pastikan nenek bisa tersenyum di sisa umurnya. Namun di ujung doa gua hari ini, gua tetap menyelipkan satu permohonan putus asa. Pak, Bu, dimanapun kalian berpijak saat ini, jika hati kalian masih terikat pada kami, pulanglah. Kami di sini, rumah kalian ada di sini, dan kami sudah memaafkan segalanya.